Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan namaku Nazliara Masusanto, mahasiswa semester 4 dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Polban Pan Medan. Nah, jadi kali ini aku mau kasih lihat kalian bagaimana cara pembuatan kompos menggunakan komposter mini. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian alat dan bahan untuk pembuatan komposter mini. Nah, oke, ini alatnya. Pertama ada gerinda tangan untuk memotong embernya, kedua ada bor listrik untuk melubangi pipa dan ember, ada pisau, kemudian aku pakai gunting juga, dan juga ada lem untuk merekatkan keran dan pipa nanti. Nah, jadi teman-teman, ini aku mau kasih lihat gimana cara perakitan komposter mininya ya. Jadi ini aku udah siapin ember. Ini embernya 18 liter ya berat bersihnya. Nah, ini aku udah lubangin. Ini ada beberapa lubang. Ini lubang yang besar, satu di bawah untuk nanti panen kompos padatnya dari sini. Terus di sini ada lubang satu, dua lubang kecil di atas. Nah, ini nanti untuk pipa kecilnya biar udaranya tuh bisa keluar gitu ya. Terus ini ada yang di bawah, lubang di bawah ini untuk kerannya. Nah, itu aja. Jadi di sini ada 4 lubang ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini langsung aja aku rakit. Nah, pertama ini kita ya ada pipa. Ini 2 inci, kira-kira ukuran diameternya 2 inci. Nah, ini aku potong sekiranya aja. Nah, ini untuk dimasukin ke sini. Ini kita masukin ke sini. Nah, ini udah terpasang nih ya. Nah, ini ditutup ya teman-teman supaya nanti udara atau serangga-serangga seperti lalat gitu nggak masuk. Nanti kalau serangganya masuk bisa mengganggu pembuatan komposnya. Nah, oke, selanjutnya ini kita pasangin ya yang di bawah, pasang kerannya. Nah, ini kerannya ini berguna untuk nanti kita panen pupuk cairnya. Jadi nanti kita alirkan lewat keran ini gitu ya teman-teman. Ini udah aku pasang, nanti tinggal kita lem aja ya. Kita lem untuk merekatkan ini supaya dia benar-benar rapet, nggak bocor gitu. Nah, ini selanjutnya aku ada potong 3 pipa ukuran 2 inci ya. Tingginya sesuaikan sama tinggi kerannya tadi ya. Ini kita masukkan ya ke sini, kita susun seperti ini. Nah, nanti ini kita lem dulu ya, Nah, ini udah dilem. Nah, selanjutnya ini kita masukin ini ya wadahnya tadi. Ini kita masukin yang udah kita bolong-bolongin, kita masukin ke sini. Nah, ini udah trep nih. Nanti ini wadahnya untuk sampahnya gitu. Ini sampahnya dimasukin ke sini. Nanti pupuk padatnya kita panen dari lubang ini. Baru nanti cairannya kan ke bawah. Nanti kita panen pupuk cairnya melalui keran ini. Nah, ini selanjutnya kita pasang pipanya ini. Nah, ini gunanya untuk sirkulasi udara dari sampahnya itu. Ini seperti ini kita masukkan. Nah, ini ya udah kita masukkan seperti ini. Nah, ini jangan lupa lubangnya ini ditutup dan kita udah bolong-bolongin juga. Bolong-bolongin kecil-kecil aja pakai jarum pentul gitu supaya nanti udaranya bisa keluar tapi serangga juga nggak masuk. Nah, ini udah jadi komposter mininya. Nah, ini tampilannya udah jadi. Selanjutnya nanti kita tutup aja kalau udah dimasukin sampahnya tutup. Ini tutup ya, harus ditutup. Tutupnya juga harus yang tepat. Biar udaranya nggak masuk sama serangga-serangga nggak masuk, hewan-hewannya nggak masuk. Nah, oke, jadi langsung aja kita lanjut ke pembuatan pupuk komposnya. Nah, untuk pembuatan pupuk komposnya ini aku udah kumpulin sampah basah berupa buah-buahan ya, kulit-kulit buah yang udah kulit buah bekas atau yang busuk, buah-buah busuk kayak gini. Terus aku juga udah kumpulin sampah kering, itu berupa daun-daun kering, rumput kering, sama kertas koran ya. Kertas-kertas juga bisa.
Karena kan kita ketahui kalau kertas itu terbuat dari kayu. Nah, makanya dia termasuk sampah organik juga. Pokoknya untuk pembuatan kompos itu sampah organik ya. Dan ini kalian potong kecil-kecil supaya proses fermentasinya itu juga cepat, karena ukuran dari sampahnya itu juga mempengaruhi kecepatan proses pengomposannya. Nah, dalam pembuatan kompos kita perlu 2 emang. Dan ini juga aku udah siapin M4. Nah, untuk M4 ini itu biar proses fermentasinya nanti bisa berlangsung lebih cepat. Sebenarnya bisa aja kalau nggak pakai M4, tapi nanti lebih lama proses fermentasinya, makanya aku beli M4. Dan ini ya wadah yang udah kita buat tadi. Nah, langsung aja aku masukin sampah basahnya ke dalam komposter mininya. Ini aku masukin sampah basahnya dulu. Nah, nanti setelah ketebalan 5-10 cm itu nanti kita akan percikan atau tuangkan M4. Jadi setiap 5-10 cm itu kita percikan atau kita tuangin 1 tutup botol M4 ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut masukin sampah keringnya. Ini aku udah potong kecil-kecil sampah keringnya gitu. Terus sampah basahnya. Nah, memang dalam pembuatan pupuk kompos itu kita perlu 2 sampah ya, yang green dan yang brown. Ini aku masukin yang M4 nya 1 tutup botol. Nah, nanti aku tuang secara merata. Nah, selanjutnya aku masukin lagi sampahnya yang tadi. Nah, pembuatan kompos itu perlu yang green. Yang green itu maksudnya basah supaya dia pengomposannya itu panas. Nah, kalau kita kelebihan yang basah aja, nanti dia terlalu panas proses fermentasinya, maka kita butuh yang brown untuk meredam panasnya itu. Tapi kalau yang kelebihan yang brown, maka nanti ditakutkan nggak panas gitu kompos dalam proses fermentasinya. Makanya harus seimbang, 1:1 perbandingannya untuk sampah basah dan sampah keringnya ya. Oke, ini aku mau lanjut untuk masukin sampah basah dan sampah keringnya sampai habis ya. Nah, ini kalau bisa jangan sampai menutupin atau terlampau pipanya ya teman-teman, karena kan pipanya itu untuk proses saluran udara komposnya. Tuh aku tuangin lagi tadi M4 nya. Oke, ini udah kira-kira segini dan udah aku ratain tadi M4 nya. Ini boleh kita aduk-aduk ya merata. Kita aduk-aduk secara merata agar sampah kering dan sampah basahnya itu tercampur. Jadi proses fermentasinya bisa berjalan dengan sempurna. Nah, setelah penuh setengah atau udah penuh gitu, kita tutup aja. Kita tutup dengan rapat ya teman-teman, untuk memastikan bahwasannya nggak ada udara yang masuk ke dalam ya secara berlebihan, dan juga nanti mencegah serangga atau hewan-hewan masuk ke dalam. Nanti kalau misalnya ada serangga atau hewan yang masuk ke dalam, takutnya nanti mereka meninggalkan bakteri yang akan mengganggu proses mikroorganisme di dalam untuk pembuatan komposnya begitu. Jadi memang harus steril gitu ya. Maksudnya steril itu tidak terganggu oleh mikroorganisme lain selain mikroorganisme yang kita masukkan dalam M4 tadi. Nah, ini kita tutup rapat-rapatnya. Nah, ini kita udah siap, kita tunggu sampai 1 bulan ya. Nah, setiap 1 minggu kita aduk-aduk komposnya itu ya teman-teman, supaya prosesnya merata. Nah, oke, jadi itu tadi sekian mengenai pembuatan komposter mini dan pembuatan pupuk kompos. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian praktekkan di rumah. Terima kasih udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel aku ya. Dadah.